pendekatan kualitatif ini sangat-sangat penting begitu, khususnya dengan didampingi adanya catatan lapangan ataupun dengan voice recorder gitu sebagai data yang penting sebagai bukti juga. Walaupun demikian tidak mengurangi pentingnya dari pendekatan kuantitatif. Bagi teman-teman antrop juga, saya kira ada yang biasa juga menggunakan pendekatan kuantitatif. Dan beberapa kolega saya juga di kajian urban, ternyata saya juga baru kolega saya tuh banyak juga yang menggarap katakan proyek-proyek yang sifatnya terkait dengan urban gitu. Kajian urban tapi di riset oleh teman-teman di antropologi. Ya, artinya sah-sah saja, karena berbicara antropologi pun tidak berbicara hanya sebatas artinya antrop gitu ya, orang dengan budayanya, sosial kulturalnya, tentu dengan aspek lain yang lebih luas lagi seperti itu. Nah, teman-teman khususnya di mahasiswa FISIP, tentu ini materi yang menarik dengan pendekatan kualitatif pun dengan pendekatan kuantitatif. Teman-teman yang di komunikasi seperti itu ataupun juga sosiologi bisa juga menguatkan dalam pendekatan kuantitatifnya. Nah, tadi juga muncul dalam diskusi bagaimana sebetulnya seperti coding ataupun tema-tema riset yang sifatnya kolaboratif, katakan riset sosial humaniora gitu, ataupun di mahasiswa FISIP. Nah, itu masih satu rumpun, teman-teman. Mungkin akan berbeda ketika kita berbicara teman-teman di eksak gitu ya, katakan matematika ataupun sebagainya. Pasti akan ada tema-tema ataupun coding-coding yang berbeda. Nah, perlu teman-teman ketahui juga, yang sempat tadi teman-teman kelompok membahasnya terkait dengan coding. Coding dalam pendekatan kualitatif itu memang perlu dibedakan juga dengan pendekatan di kuantitatif. Tidak hanya dimaknai sebagai coding itu angka-angka, seperti sudah dijelaskan di beberapa pertemuan yang lalu, seperti kode 1 untuk perempuan ataupun laki-laki, kode 2 untuk laki-laki ataupun perempuan, itu bisa ditukarkan, ataupun kode 1 untuk suku Jawa, kode 2 untuk suku Sunda, dan sebagainya. Itu dalam pendekatan kuantitatif, konkret codingnya bisa saja demikian. Namun untuk pendekatan di kualitatif, tadi dijelaskan juga betul, jadi kode ini berupa kata gitu, yang akhirnya dari coding dari kata-kata itu bisa berubah menjadi sebuah tema begitu. Kayak contohnya ya, dalam pendekatan kualitatif yang sangat diperlukan, saya nanti akan berbicara ya terkait dengan pengalaman ketika meriset di lapangan, sangat dibutuhkan adalah yang disebut dengan rekaman wawancara. Tadi disebutkan juga dengan verbatim ataupun dengan transkrip wawancara. Hasil wawancara peneliti dengan informan lalu diubah kepada bentuk kata, dan dari hasil verbatim ataupun di transkrip wawancara tersebut, tentu apa yang dilakukan ketika proses wawancara itu kan ada hal-hal yang mungkin saja tidak penting, itu bisa dieliminasi. Namanya juga pembicaraan ya, khususnya yang sifatnya partisipan observasi gitu. Jadi secara runut, secara ada tektoknya gitu. Nah, nanti dari apa yang dibicarakan ketika proses wawancara, nanti teman-teman melakukan coding ya. Misalkan ada kata-kata tertentu nih, seperti riset terkait dengan stunting katakan. Nanti ada kata-kata misalkan seperti gizi seimbang gitu. Nah, ketika kita menggunakan kata gizi seimbang, nanti ada kata-kata apa saja yang relate ke situ gitu. Itu menjadi codingnya. Nanti kan dalam output dari pendekatan kualitatif ini seperti adanya kutipan wawancara langsung ataupun wawancara yang sifatnya diparafrasa gitu, dikatakan ulang oleh si penulis ataupun si peneliti ya. Teman-teman harus mengingat ada istilah parafrasa ya. Ini juga sebagai teknik agar kita tidak dikategorikan plagiat gitu. Saya agak lompat dulu ke sini. Ketika kita melakukan parafrasa ini bisa dimaknai sebagai teknik juga untuk kita mendapatkan data yang tidak kena
plagiasi gitu. Karena di UI sendiri misalkan berlangganan dengan aplikasi yang seperti Identitycat. Identitycat. Nah, ini teman-teman bagi yang menulis skripsi ataupun tugas akhir nanti sebelum di-upload katakan itu ada cek dulu plagiasi di perpustakaan. Nah, dengan dilakukannya parafrasa, misalkan kita mengutip dari buku ataupun dari jurnal, kita ambil satu paragraf, katakan intinya apa, dan kita bahasakan dengan bahasa sendiri. Nah, itu dengan parafrasa. Nah, kembali ke output dari pendekatan kualitatif tadi, riset hasil penelitiannya, yaitu dilakukan parafrasa juga. Misalkan ada bait satu paragraf terkait dengan hasil wawancara, lalu dibahasakan ulang. Gitu. Tentu disebutkan informannya atau dengan inisial dan juga waktu kapan dilakukannya wawancara. Nah, ini yang cukup menarik dan penting teman-teman ingat dalam melakukan penelitian kualitatif. Saya lompat lagi ke hal yang ketiga. Saya akan berbicara terkait dengan pengalaman. Dulu saya sempat cukup lama ya mendampingi teman-teman di Kementerian Kesehatan, khususnya di Badan Litbang, Penelitian dan Pengembangannya. Mungkin teman-teman ingin tahu juga ya, Badan Litbang Kesehatan, karena sekarang lagi hits tuh terkait dengan pandemi COVID-19 dan sebagainya. Untuk pusat ininya ya, Balitbang Kementerian Kesehatan itu berseberangan dengan Rutan Salemba. Mungkin teman-teman ada yang sering lihat di situ. Dan masih ada satu kompleks dengan Badan POM, BP POM. Nah, itu masih di kompleks itu. Nama jalannya Jalan Percetakan Negara ya, karena di sebelah sananya lagi itu ada percetakan negara terkait dengan itu. Jadi masih satu kompleks itu ya, di seberangnya Rutan Salemba. Nah, saya cukup sering pergi ke sana dalam arti untuk melakukan riset ataupun penyamaan persepsi untuk sebuah riset. Dan saya ada beberapa kesempatan untuk melakukan presentasi kepada teman-teman di Litbang itu terkait dengan bagaimana sebetulnya dalam penelitian kualitatif itu sangat penting ketika kita menggunakan catatan lapangan. Dan catatan lapangan ini bisa beragam bentuknya ya. Yang utamanya teman-teman dari catatan lapangan ini saya kerucutkan lagi ada dua nanti untuk detailnya kan biasa ada tanggal ataupun tempat dan juga kode misalkan ini field note ataupun catatan lapangan keberapa dan sebagainya. Tapi saya kerucutkan menjadi dua saja. Yang pertama adanya isi dan yang kedua ada refleksi si peneliti. Nah, ini juga berkait dengan materi sebelumnya. Yang isi tentu catatan lapangan itu adalah merekam bagaimana sebutnya peristiwa ataupun apa yang dirasakan si informan ketika dilakukan peneliti, sampai dengan saya kemarin menyebut bagaimana mimik si peneliti ketika misalkan kita bertanya hal-hal yang cukup sensitif seperti anggaran atau sebagainya. Bagaimana psikis dia ketika kita wawancara langsung secara tatap muka. Nah, itu diceritakan gitu di bagian isinya. Nah, bagian refleksinya ini sudah mulai melakukan abstraksi ataupun temuan sementara. Nah, ini juga berkait dengan yang sebelumnya, karena memang pendekatan kualitatif ini diperkenankan malahan memang ideal type gitu ya, tipe idealnya. Demikian ketika kita mengambil data, di situ juga kita diperkenankan ataupun sudah bisa melakukan analisis gitu. Ya tentu analisisnya sementara dari data yang kita temukan di situ dan waktu itu. Yang ini berbeda ketika kita melakukan pendekatan kuantitatif. Tentu penelitian harus diselesaikan terlebih dahulu, collect datanya harus diselesaikan terlebih dahulu, baru kita melakukan analisis gitu. Karena tidak mungkin respondennya 300, kita baru mendapatkan 150 responden, lalu kita menyimpulkan yang 150 dan kita mengambil lagi yang 150. Itu akan bias dan tentu akan tidak benar hasil dari penelitian kita.